Pernyataan apakah Isa Al-Masih telah wafat dan bangkit hidup kembali atau tidak, Al-Quran memberikan pernyataan yang berbeda. Menurut surat An-Nisa ayat 157-158, Isa Al-Masih tidak wafat dan ia langsung naik ke hadirat Allah, sedangkan yang mati di tiang salib adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Tetapi di ayat 159 memberitakan tentang kematian Isa dengan berkata, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya. Mari kita dengar bunyi Quran Surah An-Nisa ayat 157-159 berikut ini. Quran Surah An-Nisa, ayat 157 berkata, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Quran Surah An-Nisa, ayat 158 berkata, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ke hadiratnya. Menurut hadis, Isa Al-Masih berada di langit kedua. Ini bertentangan terhadap ayat Al-Quran yang berkata diangkat ke hadiratnya, dan di Quran Surah Ali Imran ayat 55 disebut kepadaku engkau kembali. Quran Surah An-Nisa ayat 158 berdasarkan Google Translate, sebaliknya, Allah mengangkatnya kepada dirinya sendiri, dan Allah Maha Perkasa lagi bijaksana, ilaihi, artinya kepada dirinya sendiri. Isa diangkat ke hadirat Allah atau kembali kepadanya, karena Isa Al-Masih adalah roh Allah dan firman-Nya. Namun ayat berikutnya memberi petunjuk tentang kematian Isa Al-Masih sebelum kenaikannya ke surga. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Quran Surah An-Nisa, ayat 159. Tidak ada seorang pun, berarti semua, atau jamak. Menjelang kematiannya. Nya, adalah kata ganti bentuk tunggal, berarti, katanya, adalah kata ganti untuk Isa Al-Masih, bukan para ahli kitab. Sehingga maksud ayat ini adalah, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematian Isa. Menjadi saksi mereka. Mereka di sini adalah para ahli kitab. Pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Pada ayat ini Isa Al-Masih akan menjadi saksi bagi mereka pada hari kiamat, tetapi menurut tafsir dan hadis, pada akhir zaman setelah Isa turun dari langit, ia menjadi umat Muhammad, atau mualaf, artinya, Isa meninggalkan pengikutnya, bahkan mematahkan salib. Nah, dalam satu surat dan ayat yang berurutan saja sudah berbeda beritanya. Di awal mengatakan Isa tidak mati, tetapi di ayat berikutnya memberitakan bahwa ahli kitab akan beriman kepada Isa menjelang kematiannya, yaitu Isa. Namun di dalam tafsirnya, kata kematiannya di situ dialamatkan kepada para ahli kitab, padahal sudah sangat jelas jika para ahli kitab itu lebih dari satu orang, sedangkan kata ganti nama dirinya pada kata kematiannya adalah bentuk tunggal, dan tentu maksudnya adalah kematian Isa Al-Masih. Tafsir Quran Surah An-Nisa, ayat 159 oleh Kementerian Agama RI. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, melainkan akan beriman kepada Nabi Isa dengan iman yang sebenarnya sebelum mereka itu mati, yaitu ketika menghadapi sakaratul maut, orang-orang Yahudi akan beriman bahwa Nabi Isa itu utusan Allah dan roh yang ditiupkan kepada Maryam dan sebagai makhluk ciptaan Allah. Orang-orang Nasrani pun akan beriman bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan kalimat-Nya, bukan Allah dan bukan pula anak Allah. Keimanan mereka yang sedemikian itu tidak berguna lagi, sebab dinyatakan setelah roh mereka sampai di tenggorokan, setelah mereka melihat tanda-tanda di alam akhirat.
Kata menjelang kematiannya pada ayat aslinya justru dialamatkan kepada ahli-ahli kitab menjadi sebelum mereka itu mati, padahal kata menjelang kematiannya adalah bentuk tunggal yang menunjuk kepada kematian Isa Al-Masih. Dan tidak masuk akal jika semua ahli kitab baru beriman kepada Isa Al-Masih menjelang kematian mereka. Kalau demikian maksudnya, apakah mereka tidak mungkin beriman kepada Isa Al-Masih sebelum menjelang kematian mereka? Karena itu, tafsir ini adalah pendapat yang dipaksakan untuk menutupi kontradiksi ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Tafsir ulama Islam berkata, orang-orang Nasrani pun akan beriman bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan kalimatnya, bukan Allah dan bukan pula anak Allah. Sejak semula murid-murid Isa Al-Masih sudah tahu jika ia adalah Sang Mesias, dan mereka yang menuliskan Injil sangat jelas mengakui jika Isa Al-Masih itu adalah Allah, yaitu kalimatnya. Pengakuan Isa Al-Masih dan Allah adalah Tuhan yang Maha Esa yang disebut Tritunggal sudah terjadi jauh sebelum Al-Quran diturunkan oleh Jibril kepada Muhammad. Bahkan konteks Al-Quran Quran Surah An-Nisa ayat 171 dan Quran Surah At-Taubah ayat 31 sendiri mengakui jika Isa Al-Masih dan Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, akan tetapi maknanya diserongkan oleh para ulama Islam. Tafsir-tafsir ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, hanya hayalan para ulama yang tidak berdasar dan tidak mengenal Isa Al-Masih, atau mereka sengaja memutarbalikkan fakta untuk menolak jika Isa itu Tuhan dalam pembenaran ilah pagan Bani Quraisy yang ada di Ka'bah sebagai Tuhan. Bagaimana umat Islam menjawab perbedaan pandangan antara pernyataan Al-Quran Quran Surah An-Nisa ayat 157-158 dengan ayat 159 dan ayat-ayat lain yang berbicara tentang kematian Isa Al-Masih? Untuk menjawab itu maka para ulama Islam menerbitkan hadis yang mengatakan jika Isa akan mengalami kematian setelah turun dari surga dan selesai melakukan tugasnya membunuh Dajjal, membunuh babi dan mematahkan salib. Mari kita dengar penjelasan dari sebuah video dari YouTube berikut ini. Tidak bisa dipungkiri, saat ini banyak umat Nabi Isa alaihissalam yang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Isa alaihissalam merupakan pengikut dari Rasulullah SAW. Seperti Al-Baghawi menceritakan dalam tafsirnya, ketika Nabi Isa alaihissalam mendatangi Baitul Maqdis, di mana orang-orang sedang bersiap sholat asar, imam di masjid itu mundur dan mempersilahkan Isa untuk maju. Namun Nabi Isa enggan dan ia tetap sholat di belakang imam seperti syariat Rasulullah SAW. Di akhir zaman nanti, Nabi Isa alaihissalam akan kembali turun ke bumi dan akan menegaskan kebenaran dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW seperti yang diceritakan Al-Baghawi dalam tafsirnya. Tertulis dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, kami telah mendapatkan riwayat dari Nabi SAW. Sungguh hampir dekat waktunya turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah atau upeti karena kafir jimni sudah tidak ada lagi. Semuanya muslim. Akan dihancurkan seluruh agama di zaman beliau kecuali Islam. Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, sebagian kaum menganggap Nabi Isa alaihissalam sudah wafat. Padahal Nabi Isa alaihissalam akan wafat setelah melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang akhir zaman. Sebagian besar umat Islam percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Atiyah dalam kitab tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz sebagai berikut. Umat Islam sepakat untuk meyakinkan kandungan hadis yang mutawatir bahwa Nabi Isa alaihissalam hidup di langit. Beliau akan turun di akhir zaman, membunuh babi, mematahkan salib, membunuh Dajjal, menegakkan keadilan. Agama Nabi Muhammad SAW menjadi menang bersama beliau. Nabi Isa alaihissalam juga berhaji dan umroh dan menetap di bumi selama 24. Ada juga yang menyatakan 40 tahun dan kemudian Allah mewafatkannya. Nabi Isa alaihissalam pada akhirnya juga akan mengalami kematian seperti layaknya manusia. Namun kematian beliau akan tiba setelah membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan bersama umat muslim di dunia. Dari video ini dapat kita ambil beberapa catatan, yaitu Isa menjadi pengikut Nabi Muhammad atau menjadi mualaf. Sejak kapan Isa Al-Masih menjadi mualaf dan bersyahadat masuk agama Islam? Apakah Isa Al-Masih lupa akan dirinya sebagai firman Allah yang berasal dari roh Allah, atau kitab hadis itu hanya hayalan para ulama Islam?
Dalam logika normal, yang namanya pengikut adalah orang yang datang belakangan dan mengikuti yang sudah ada, berarti iman agama Islam ini bukan logika yang normal. Dan di Quran Surah ayat 159 dikatakan, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya, yaitu Isa, dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Bagaimana logikanya Isa al-Masih menjadi saksi mereka sedangkan ia sudah mualaf dan Isa yang sesungguhnya adalah roh Allah dan firman-Nya lalu menyembah ilah pagan Bani Quraisy? Apakah masuk akal Isa al-Masih sebagai roh dari Allah dan firman-Nya, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, yang mengetahui tentang hari kiamat menjadi mualaf dan menjadikan Muhammad sebagai nabinya, dan menyembah ilah pagan Bani Quraisy? Ini adalah sebuah lelucon dan penghinaan yang dilakukan oleh ulama Arab kepada Isa al-Masih sebagai roh Allah dan firman-Nya, yang esa dengan Allah itu sendiri, yang disebut Tuhan yang Maha Esa. Di akhir zaman nanti Isa al-Masih akan turun ke bumi sebagai hakim yang adil dan akan menegaskan kebenaran dari ajaran Muhammad dengan menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah dan menghancurkan agama di zaman beliau kecuali agama Islam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini adalah hadis karangan orang-orang Arab, seolah-olah Muhammad memiliki pengetahuan tentang akhir zaman. Quran Surah Al-An'am ayat 50 sendiri berkata, Aku tidak mengetahui yang gaib dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Artinya, Muhammad tidak mengetahui selain apa yang dia terima dari Jibril, yaitu apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Artinya, Muhammad hanya memberitakan apa yang ada di dalam Al-Quran, yang tidak diwahyukan di dalam Al-Quran tetapi diceritakan di dalam hadis. Tentu pendapat-pendapat itu adalah karangan para ulama. Sedangkan berita ini atau Isa menjadi pengikut Muhammad sama sekali tidak ada diwahyukan oleh Jibril di dalam Al-Quran. Selain Isa al-Masih akan menjadi saksi para pengikutnya pada hari kiamat. Wafatnya Isa al-Masih menurut hadis terjadi di akhir zaman setelah ia turun ke bumi dan melaksanakan tugasnya untuk membunuh Dajjal, membunuh babi dan mematahkan salib, dan sebelum wafat, Isa al-Masih akan melaksanakan haji dan umroh. Pernyataan ini sangat bertentangan dengan Quran Surah An-Nisa ayat 159 yang berkata, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Kata kematiannya di sini adalah bentuk tunggal, yang artinya kematian Isa itu sendiri. Kalau kematian Isa terjadi di akhir zaman dan pada saat itu Isa sudah mualaf dan menjadi pengikut Muhammad yang menyembah ilah berhala Bani Quraisy, bagaimana dengan para pengikut Isa dan ahli kitab yang beriman kepada Isa dan ia sebagai saksi bagi mereka pada hari kiamat? Menurut tafsir Al-Baghawi, saat Nabi Isa AS mendatangi Baitul Maqdis di mana orang-orang sedang bersiap untuk salat Asyar, imam di masjid itu mundur dan meminta kepada Isa untuk maju. Namun Nabi Isa AS enggan, ia tetap salat di belakang imam sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Al-Baghawi hidup antara tahun 1041 atau tahun 1044 sampai tahun 1122 Masehi. Ternyata Imam Al-Baghawi lebih sakti daripada Muhammad, karena ia dapat menerawang jauh di akhir zaman, membayangkan Isa melakukan salat Asyar dengan seorang imam di sebuah masjid seperti yang ditafsirkannya tersebut, dan menjadi sebuah kebenaran yang diimani umat Islam. Sedangkan Muhammad saja menurut Al-Quran. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Quran Surah Al-An'am ayat 50. Oleh karena itu, hadis-hadis yang berbicara tentang Allah dan akhir zaman yang tidak diwahyukan di dalam Al-Quran, sudah pasti itu hanya mimpi atau hayalan para ulama. Dan beberapa ayat lainnya yang menunjukkan jika Isa mengalami kematian sebelum ia naik ke surga,
juga ada tertulis di Quran Surah Al-Maidah ayat 117, Quran Surah Maryam ayat 33, dan Quran Surah Ali Imran ayat 55. Quran Surah Al-Maidah ayat 117 berkata, Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka, maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika Isa Al-Masih hanya seorang nabi dan sejak 2000 tahun yang lalu ia telah naik ke surga meninggalkan para pengikutnya dan ketika itu ia belum mengalami kematian, lalu siapa yang menjadi saksi dan yang mengawasi pengikutnya selama ia di surga hingga ia turun di akhir zaman dan kemudian wafat? Kalau mengikuti pemahaman umat Islam tentang keberadaan Isa Al-Masih menurut Quran Surah Al-Maidah ayat 117 dan wafatnya Isa menurut hadis adalah seperti berikut ini. Sebelum naik ke surga, Isa masih bersama-sama dengan pengikutnya. Setelah Isa diangkat ke surga dan ia belum mengalami kematian, para pengikut Isa tidak ada yang mengawasi atau terlantar. Ketika Isa turun ke bumi di akhir zaman, Isa menjadi mualaf dan pengikutnya dilupakan dan tidak ada yang mengawasi. Setelah Isa wafat di akhir zaman baru kemudian Allah mengawasi pengikutnya. Ini jelas lucu bagi mereka yang cerdas. Tafsir Quran Surah Al-Maidah ayat 117 oleh Kementerian Agama RI. Sewaktu Nabi Isa masih berada bersama mereka, beliau selalu memberikan bimbingan kepada mereka dan mengawasi segala tingkah laku mereka, yang benar dibenarkan, yang salah dinyatakan salah sesuai dengan petunjuk Allah. Tetapi setelah beliau diangkat ke langit, habislah masa tugas kerasulannya, putuslah pengawasan dan bimbingan beliau terhadap kaumnya. Nabi Isa tidak mengetahui lagi amal perbuatan mereka dan sejarah perkembangan mereka dan agamanya. Hanyalah Allah yang menjadi pengawas dan saksi atas mereka. Dalam tafsirnya, pengawasan Allah terhadap pengikut Isa sudah terjadi sejak Isa naik ke surga. Padahal dalam ayatnya sangat jelas dikatakan, maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Artinya, tafsir ini hanyalah hayalan para ulama, sebab kepada pernyataan Al-Quran saja sudah kontradiksi. Quran Surah Maryam ayat 33 berkata, Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Pada ayat ini Isa belum berbicara tentang kenaikannya ke surga, tetapi ia sudah berbicara tentang kematiannya dan kebangkitannya hidup kembali, karena kenaikan Isa ke surga terjadi setelah ia bangkit dari kematian. Dan ayat selanjutnya berkata, Itulah Isa putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Artinya, Isa akan mengalami kematian dan dibangkitkan hidup kembali seperti yang disebut di ayat 33, dan ini akan terjadi, bukan hanya sebuah pengharapan kosong. Tafsir Quran Surah Maryam ayat 33, oleh Kementerian Agama RI. Selanjutnya Isa berdoa, semoga kesejahteraan dan keselamatan dilimpahkan kepadanya pada 3 peristiwa yaitu pada hari ia dilahirkan, pada hari ia wafat dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali pada hari kiamat. Maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi mudarat kepadanya dalam 3 peristiwa ini yang merupakan peristiwa-peristiwa paling sulit dan kritis bagi setiap hamba Allah yang hidup di dunia. Menurut tafsir ini, Isa Al-Masih akan wafat di akhir zaman lalu ia dibangkitkan hidup kembali. Tidak jelas apa tujuannya Isa diwafatkan di bumi setelah menghuni surga ribuan tahun, lalu kemudian dibangkitkan hidup kembali. Ternyata Allah SWT bisa juga kurang kerjaan. Quran Surah Ali Imran ayat 55 berkata, إذ قال له يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Mutawafika artinya akan mewafatkan kamu, atau wafat. Artinya, ingatlah,
Ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu, atau mewafatkanmu, dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat, kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Ayat ini adalah bentuk kalimat berita yang terjadi di masa lampau, yang kemudian dikisahkan Jibril kepada Muhammad. Dalam keterangan Jibril, Allah berfirman kepada Isa, "Wahai Isa, aku mengambilmu, atau mewafatkanmu, dan mengangkatmu kepadaku." Artinya Isa naik ke surga setelah wafat dan bangkit hidup kembali, bukan sebaliknya. Ayat ini jelas bertentangan dengan Quran Surah An-Nisa ayat 157-158, hadis dan tafsir para ulama Islam. Nah, dari beberapa poin yang sudah dibeberkan dalam video ini, sangat jelas kelihatan terjadi kontradiksi tentang kematian Isa Al-Masih. Apakah sebelum dia diangkat ke hadiratnya atau terjadi di akhir zaman? Pernyataan Isa wafat terjadi di akhir zaman hanya didasarkan kepada hadis dan tafsir, dan itu pun kontradiksi dengan Al-Quran. Bahkan di akhir zaman menurutnya Isa menjadi mualaf, menjadi umat Muhammad yang beriman kepada ilah pagan Bani Quraisy di Ka'bah. Sedangkan menurut Al-Quran, para ahli kitab akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya dan Isa menjadi saksi bagi pengikutnya di hari kiamat. Isa sendiri adalah roh Allah dan firman-Nya, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Bagaimana logikanya ia menjadi umat Muhammad dan beriman kepada ilah pagan Bani Quraisy di Ka'bah? Selain itu, sedikit pun tidak masuk akal bahwa Isa yang sudah menghuni surga ribuan tahun tetapi di akhir zaman Isa harus diwafatkan di bumi, tetapi kemudian dibangkitkan dan hidup kembali.